Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa saudara sekalian senantiasa luar biasa baiknya sepanjang minggu ini disertai oleh sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah online. Saya tetap percaya bahwa saudara sekalian di rumah selalu berbahagia dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, tiba saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu teduh sejenak, datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudara-saudara, saya undang saudara sekalian untuk kita menenangkan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti untuk ibadah hari ini terambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Pujian, penyembahan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Kita akan pujian bawa korban syukur. Dan
percaya bahwa Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik, selalu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan mata kami hanya tertuju kepadamu di setiap jalan kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami supaya kami senantiasa taat dan tekun, terutama di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Mataku tertuju padamu. Aku
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami segala perkara yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Engkau tidak memberi kami kecukupan, tapi Engkau memberikan kepada kami kebutuhan kami. Itu sebabnya Engkau ingin tahu Tuhan, Engkau yang mengendalikan hidup kami masing-masing, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak-anak. Berikan kepada kami pertolongan ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati perjalanan kehidupan kami di dunia ini dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini kami akan mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sedang berbicara saat ini tentang persekutuan. Itu sebabnya saya memberi judul kepada saya, persekutuan dibangun di atas dasar kasih. Yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita lihat, kita perhatikan dengan bersama. Kalau kita cermati, kita akan tersadar bahwa dunia ini dipenuhi dengan rasa kebencian, baik dalam keluarga, di lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tenaga, bahkan dalam komunitas gereja sekalipun kita menemui orang-orang yang membenci atau saling membenci. Kita dipanggil untuk mengenal, bahkan kita sudah memiliki sumber kasih itu, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita dijadikan agen kasih Allah untuk memberitakan dan menjadi teladan dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang baik. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudaraku, Tuhan punya maksud dengan memerdekakan kita. Kenapa? Karena kita berharga. Ayat yang 13 yang berkata, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Artinya kita dipilih oleh Tuhan, ya, untuk masuk di dalam keluarganya dengan cara apa? Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tahan sampai akhir hidup kita, berarti kita memang dipanggil untuk itu. Nah, kemerdekaan terjadi dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud dari kasih Allah. Di dalam Roma 5 ayat yang 8 dikatakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita baik, tetapi justru karena kita masih berdosa. Ketika kita menjadi orang yang berdosa, kita melakukan apa saja yang menurut kita baik, kita melakukan apa saja yang menurut kita benar, ya. Tetapi Tuhan Yesus adalah suci, kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Tetapi Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Lihat,
Rasul Paulus bilang di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai 22 katakan gini, kita dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya. Hal itu nampak dari perbuatan kita yang jahat. Kini kita diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi perhatikan betapa perhatian saudara dan saya. Kita orang berdosa, dan ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan, ketika hati kita tersentuh, dan ketika kita membuka diri menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi miliknya Tuhan. Kita menjadi tahu bahwa kita adalah orang pilihan. Tuhan ingin kita senantiasa dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Baik. Sekarang kita lihat tanggung jawab kita yang sudah dimerdekakan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 bagian B, tadi bagian A kita sudah dimerdekakan. Nah, bagian B berkata begini, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab ayat ini Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26 berkata begini, 26 dan 7. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyatnya akan menghanguskan semua orang neraka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita orang yang tidak berguna tadi, kita merasa bahwa kita adalah orang yang benar menurut kita, tetapi kebenaran itu ada pada Tuhan, dan Tuhan sudah melihat saudara bahwa saudara mampu untuk hidup benar. Saudara tahu persis bahwa saudara adalah orang yang sudah memiliki Kristus. Karena minggu lalu kita sudah belajar, ya, seberapa banyak orang yang menerima Dia, kepada mereka diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang dilahirkan bukan dengan darah dan daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita sengaja berbuat dosa, tidak ada korban lain yang bisa menggantikan korban Kristus. Itu sebabnya banyak orang-orang yang hidupnya sembarangan, ya. Kan 4 sehat, 5 sempurna, ya. Tetapi ada orang yang 4 sehat, 5 sembarangan, ya. Jadi akibatnya dia melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ada yang karena sesuatu hal meninggalkan Kristus dan mengejar kesenangan yang dia pikir itu sangat menyenangkan buat dia. Padahal kehendak Allah bagi kita adalah dalam damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Nah, jadi sebetulnya setiap gereja Tuhan di mana-mana tempat harus diisi oleh orang-orang yang sudah bertobat, ya. Orang-orang yang datang ke gereja harusnya sungguh-sungguh dia mengerti bahwa dia adalah orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak bercacat dan tidak tercela di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-14 dari Galatia pasal 5 mengatakan gini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah adalah kasih. Sekali lagi,
Dia memilih saudara dan saya melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, yang dijadikan oleh Allah berdosa untuk menggantikan saudara dan saya. Nah, itu sebabnya setelah kita menerima Dia, kita harus mengerti Allah ingin kita mempelajari bagaimana mengasihi. Seringkali saya melihat seorang kakak tidak mengasihi adiknya. Saya lihat ada kiriman di WA, ya, ada seekor anjing anjing golden retriever, ya. Dia sedang kalau orang Jawa bilang nolongin mendekap kucing, ya. Kucingnya berwarna putih, kakinya mendekap kakinya si anjing itu. Dia tidur, terus anjingnya jilat-jilat kucing itu. Dia ngumpet di balik telinganya si anjing itu. Begitu dibuka, kucingnya sedang tidur gini. Nah, yang punya anjing dan kucing itu dia goda. Kaki anjingnya digaruk-garukin. Kucingnya marah, sampai anjingnya mau memindahkan kakinya, buru-buru dipeluk lagi sama kucing. Saudara-saudaraku, ini suatu hal yang berbeda, ya, di dalam kehidupan kita. Biasanya kalau orang berantem, kayak anjing sama kucing gitu, ya, seringkali begitu. Tetapi saya lihat ini satu persekutuan yang indah sekali, di mana kucing menganggap si anjing itu anaknya, dan si kucing itu begitu mengasihi si anjing, sehingga sangat dekat hubungan mereka, ya. Nah, di dalam kasihlah kita dapat menyerupai Dia. Jadi apa gunanya kita mengatakan kasih kalau tidak memiliki kasih? Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata gini di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kekristenan dibangun di atas dasar kasih. Sedangkan inti dari kekristenan adalah penegasan bahwa Allah mengasihi manusia. Di mana-mana Allah memakai hamba-hambanya, memakai orang-orang pilihan untuk menceritakan tentang kasih Allah, ya. Karena memang pada dasarnya Allah itu adalah Allah yang mengasihi manusia. Seberapa banyak orang yang menerima Dia, pada mereka diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita sadar bahwa kita masih kita orang berdosa, tetapi karena Kristus kita menjadi selamat. Sekali lagi Rasul Paulus berkata begini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu sebabnya ketika tempat-tempat ibadah tidak diizinkan untuk beroperasi, mereka karena COVID, ya, terus mereka beribadah di rumah karena itu anjuran pemerintah. Tetapi ada orang-orang yang merasa rumah dijadikan tempat ibadah dan tidak diizinkan. Saudara-saudaraku, kita akan selalu mengalami seperti itu, ya. Karena panggilan kita bukan hanya untuk menikmati damai sejahtera Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus, tetapi kita juga dipanggil untuk apa? Hidup di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kekristenan dibangun di atas dasar kasih. Sedangkan inti dari kekristenan adalah penegasan bahwa Allah mengasihi manusia. Dan Allah meminta anak-anaknya, saudara dan saya, mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Di dalam Matius pasal 22 ayat 35 sampai 40 berkata seperti itu.
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Ya. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Nah, yang sama dengan hukum itu adalah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi, apabila kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, bahwa kita adalah orang percaya, tapi kita tidak mengasihi sesama kita, itu seperti gong yang gemerincing, yang dipukul bertalu-talu dan mendengung keras di mana-mana. Kita seperti itu kalau kita tidak memiliki kasih. Jadi di dalam hidup kekristenan kita bertanggung jawab untuk mengembangkan kasih di dalam persekutuan. Ya, persekutuan sejati dibangun di dalam roh. Galatia pasal 5 ayat 15-16. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat yang ke-16 berkata gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah berpikir untuk melakukan perbuatan yang salah. Kita tidak akan pernah terpikir sedetik pun untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidup kita dipenuhi oleh Roh Allah. Ada satu cangkir, kalau diisi sirup setengah, ya, berarti apa? Cangkir itu berisi sirup, ya. Ya hanya segitu. Tetapi kalau diisi penuh dan meluber, yang meluber itu apa? Sirup itu, ya. Nah, orang Kristen harus seperti itu. Kita bukan hanya didiami oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus harus melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga ketika orang melihat kita, mereka melihat ada kuasa yang dahsyat pada kita, ada perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di dalam persekutuan ini, gereja adalah tempat kita mengembangkan, belajar tentang mengasihi. Ya, kalau saya mengasihi, kalau saya benci pada, nggak suka pada Bang Ferry misalnya, ya, saya nggak suka sama Bang Ferry. Tapi dalam perjalanan kehidupan di dalam persekutuan ini, akhirnya saya bisa belajar untuk melihat sisi baik dari orang yang tidak kita suka. Karena orang yang tidak kita suka pun pasti ada kebaikan di dalamnya. Tetapi kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang baik sekalipun kita bisa melihat dia sebagai orang yang nggak baik. Yang kata-kata yang benar pun bisa menjadi tidak benar buat orang-orang yang saling membenci. Kita harus tahu bahwa dunia ini dipenuhi oleh rasa kebencian. Nah, Tuhan datang memberikan kasih-Nya untuk melenyapkan kebencian itu, supaya kita apa? Supaya kita kudus, tidak bercacat dan tidak bercatat. Tuhan menghendaki agar di dalam persekutuan gereja Tuhan kita harus hidup di dalam kasih. Satu, saling mengasihi, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau ada orang tetangga kita, kalau ada orang teman kita di gereja yang sedang perlu pertolongan, tolonglah, bantulah dia. Ya. Itu membuktikan bahwa kita tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang kedua, berbagi pengalaman dengan jujur. Kita harus saling bersaksi, kita harus menceritakan hal yang baik yang ada pada kita dengan jujur kepada orang yang perlu kita tolong. Saling melayani secara praktis. Jadi pelayanan itu bukan saja seperti keyboard, main drum, segala macam sing. Tapi pelayanan kasih itu adalah ketika kita tergerak hati kita melihat orang yang perlu mendapat pertolongan, ya. Nggak usah pakai ngomong macam-macam, ya. Walaupun kita hanya mengatakan, kenapa kamu? Orang yang perlu ditolongnya bilang, saya sedang sulit, sedang susah.
dengarkan. Dia butuh teman untuk curhat, ya. Dia butuh teman untuk bisa mendengar penderitaan dia. Nah, kita mengambil pelayanan yang seperti itu, mendengar saja, itu sudah menyenangkan hatinya. Jadi saudara-saudaraku, saya berpikir saya seorang pendeta. Ketika saya berkunjung ke tempat seseorang, saya cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Benar, saya menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan secara benar dan jelas menurut saya. Tetapi orang yang kita datangin ini, dia tidak sedang memerlukan firman Tuhan. Dia sedang memerlukan uluran kasih yang praktis. Jadi ketika kita mendengar sampai berbusa mulut kita, tetap dia tidak akan ada perubahan. Karena apa? Bukan firman Tuhan yang dikehendaki, tetapi dia membutuhkan pertolongan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ambillah, carilah pelayanan yang kita bisa lakukan, karena itu sangat penting buat kebersamaan kita. Yang berikutnya, saling memberi, rela berkorban, ya, artinya rela berkorban. Saling menghibur dengan rasa simpati, karena ada orang yang kita nggak usah nolong dia dengan bermacam-macam, tapi ketika dia dikunjungi aja, dia udah merasa senang sekali. Dia udah merasa bahwa dia diperhatikan. Tetapi ketika kita datang, sekarang gini, kita datang tempat orang yang sedang berkelebihan, ya. Dia nggak kekurangan sesuatu apapun. Kita udah beli roti yang enak, cake gitu ya, kita bawa ke semua orang itu. Dia udah sering makan kayak gitu, ya. Kita kasih gitu, dia juga makannya juga ogah-ogahan. Tapi kalau kita bawa singkong ke tempat orang yang sangat sederhana, yang sudah satu hari dia nggak makan apa-apa, kita bawa singkong aja, wah dia udah senang sekali, ya. Karena itu kebutuhan dia adalah hal seperti itu, makanan. Nah, jadi mari kita memberikan penghiburan dengan rasa simpati kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Kita sadari bahwa tidak mudah untuk melakukan semua ini. Saling mengasihi tidak mudah untuk melakukan. Saling berbagi pengalaman dengan jujur tidak mudah untuk dilakukan. Saling melayani apalagi, ya. Saling memberi, saling menghibur dengan rasa simpati tidak mudah untuk melakukan seperti itu. Itu sebabnya kita diberi waktu seumur hidup oleh Tuhan untuk belajar bagaimana mengasihi dan mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita, ya. Jadi saudara-saudaraku, banyak hal yang Tuhan ingin perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat. Kita terdiri dari unsur fisik, intelektual, emosi, rohani, keuangan, dan hubungan, ya. Ini yang unsur-unsur ini ada di setiap orang, ya. Nah, kalau unsur-unsur ini kita berikan kepada Allah dan kita berikan kepada sesama kita sebagai wujud kasih dan pelayanan kita, maka akan tercipta satu persekutuan yang indah dan kita akan semakin menjadi seperti Kristus. Kita akan disukai oleh Allah dan sesama kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau fisik kita baik, kalau kita kuat orangnya, ya. Tetapi ada orang yang butuh pertolongan. Misalnya dia jatuh, kita cuekin aja. Kita nggak membantu dia, padahal kita mempunyai fisik yang sangat baik untuk menolong orang itu. Nggak ada artinya kita diberi fisik yang baik itu. Tapi kalau fisik kita, intelektual kita, emosi kita, rohani kita, keuangan kita, dan hubungan kita unsur-unsur ini kita persembahkan kepada Tuhan dan kepada sesama, itu sangat berarti, ya. Sekali lagi, itu akan menjadi sangat berarti buat orang-orang yang perlu kita tolong.
Nah itu sebabnya kita dapat membangun persekutuan keluarga Allah dalam kasih dan saling melayani apabila kita mau memberikan diri kepada Allah dan sesama. Sekali lagi, kita dapat membangun persekutuan keluarga Allah dalam kasih dan saling melayani kalau kita mau memberi diri kita kepada Allah dan sesama. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Banyak orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan banyak hal, tetapi dia menutup diri. Dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia hanya datang ke gereja, setelah itu kebaktian pulang, dan begitu terus tiap-tiap minggu. Tidak ada pelayanan yang dilakukan. Rasul Paulus bilang itu tidak ada faedahnya. Walaupun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya. Itu sebabnya panggilan kita saat ini adalah mari kita saling mengasihi di dalam keluarga Allah. Di gereja bukan tempat orang-orang suci. Sekali lagi, gereja bukan tempat orang-orang suci, tetapi gereja adalah tempat orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kita belajar saling mengasihi, kita belajar saling melayani, kita belajar segala perkara tentang Tuhan Yesus dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya saya memberi judul keluarga saya, persekutuan dibangun di atas dasar kasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari bersama-sama, bahwa persekutuan harus dibangun di dalam kasih. Karena banyak persekutuan yang tidak dilandasi kasih, orang hanya mencari kepentingan diri sendiri. Yang terjadi adalah pertengkaran, yang terjadi adalah kebencian satu dengan lain, karena mereka tidak memiliki kasih. Tetapi sebagai orang yang sudah menerima kasih dari Allah, saudara dan saya, kita bertanggung jawab untuk mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat belajar bagaimana mengasihi orang, dan kita dapat belajar juga bagaimana dikasihi. Kita juga dapat memberikan kepada orang yang membutuhkan apa yang bisa kita lakukan. Kita ambil bagian di dalam pelayanan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Firman sudah selesai diberitakan. Namun biarlah kebenaran firman ini akan terus bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan perkara-perkara yang indah dan besar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Memang tidaklah mudah bagi kita untuk mengaplikasikan kasih itu, tetapi kita diberi waktu seumur hidup, dan dengan penyertaan Tuhan kita dapat belajar selalu dan mempraktekkan kasih, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Baik saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk panggilan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita ambil ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami melihat bagaimana kasih Tuhan selalu menyertai kami, terutama pada masa-masa sulit seperti ini. Tetapi kami melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna,
sehingga kami tidak kekurangan apapun ya Tuhan. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang akan kami minum, Engkau cukupkan. Karena kami berharga di hadapan Tuhan. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kami. Dan kami melihat itu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami, persepuluhan kami. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi upah yang harum di hadapan-Mu sebagai rasa terima kasih kami, rasa kasih kami kepada Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau mau memakai anak-anak-Mu yang setia di dalam melayani untuk mengembangkan kerajaan Allah melalui gereja ini Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi tangan Tuhan yang mengasihi setiap orang walaupun mereka tidak percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur dan menyerahkan untuk dipakai bagi kemuliaan. Amin. Warta dan informasi untuk ibadah Minggu 4 Oktober 2020. Saudara, minggu depan kita masih akan tetap menjalankan ibadah online seperti hari ini dengan tetap bersabar dan terus berdoa dengan iman. Kiranya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan bagi jemaat yang ingin menitipkan persembahan, harap datang lebih awal karena pintu gereja ditutup pukul 8.45. Jadi saudara-saudara dapat datang sebelum jam tersebut, yaitu 8.45, karena pintu akan ditutup lebih awal. Saudara-saudara, kiranya saudara sekalian tetap sehat, kuat, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan berdoa syafaat, mari saudara kita angkat pujian doa, Tuhan pasti sanggup. Saat
Karena Engkau buka jalan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu